Halo, selamat malam teman-teman semua. Kita seperti biasa teman-teman, sekarang untuk IG Live kita ada di tiap hari Senin dan Rabu ya. Kita akan bahas-bahas market. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ya teman-teman, kita akan coba jawab. Saham apa yang menarik atau teman-teman ada mau nanya tentang portofolionya teman-teman, silahkan ya. Kita juga akan jawab pertanyaan teman-teman semua. Basically kalau kita ngomongin market mungkin nggak banyak berbeda. Halo Bro Abdul, apa kabar? Thank you udah join. Meskipun marketnya memang mungkin nggak ada sesuatu yang terlalu baru dibandingkan minggu lalu ya. Minggu lalu kan mungkin kalau teman-teman join live kita, ada live juga dengan Pak Fahrul ya, dimana very insightful. Teman-teman yang ketinggalan insight-insightnya dari Pak Fahrul bisa cek Instagram kita, di situ ada rekamannya ya, dimana Fahrul sama Yasmin bahas tentang makro, kayak sektor apa mungkin yang menarik, kayak view-nya beberapa bulan ke depan seperti apa. Yaitu teman-teman bisa rewatch biar to refresh ya. Karena minggu ini ada beberapa agenda penting, bukan dari Indonesia teman-teman, tapi agenda penting dari US. Yang pertama itu nanti akan ada data inflasinya Amerika Serikat ya, inflation. US CPI itu akan dirilis di hari Rabu teman-teman. Kalau kita tahu Jumat kemarin itu kan ada data non-farm payroll, di mana datanya itu lebih baik dibandingkan ekspektasi konsensus. Makanya itu yang membuat US-nya kan Jumat kemarin tuh agak koreksi ya. Tapi yang kita lihat bukan koreksinya teman-teman, tapi itu dari US 10-year yield obligasi 10 tahunnya Amerika Serikat. Ketika data non-farm payroll Jumat kemarin yang lebih bagus dibandingkan ekspektasi itu rilis, yield obligasinya langsung naik 3,5%. Berarti kalau yield obligasi dan harga itu kan berbanding terbalik. Kalau yieldnya naik berarti harganya turun, kalau yieldnya turun berarti harganya naik ya. Berarti market ini melihat yang dikhawatirkan adalah bahwa suku bunga ini kapan turunnya. Ada kemungkinan malahan market takut, wah jangan-jangan suku bunga Amerika Serikat tahun ini nggak akan turun teman-teman. Ini narasinya udah mulai berbeda lagi nih dibandingkan 1-2 mingguan yang lalu, dimana ketika dirilis data personal income and personal spending itu berarti 2 minggu lalu, itu kan datanya menunjukkan pelemahan, mereda nih ekonominya Amerika Serikat. Terus pas data non-farm payroll rilis, ternyata non-farm payrollnya lebih bagus dibandingkan ekspektasi. Jadi market itu yang semula udah sempet melihat, oh kayaknya mungkin suku bunga bisa turun nih bulan September. Karena The Fed sendiri itu kan mereka nggak bilang kapan suku bunga akan turun, tapi mereka ya bilang tahun ini most likely udah nggak ada kenaikan suku bunga. Jadi narasinya itu bukan kenaikan suku bunga, tapi ya suku bunga stay, dan kapan turun market ekspektasi itu di bulan September. Tapi setelah non-farm payroll-nya keluar, market mulai berekspektasi jangan-jangan tahun ini nggak ada penurunan suku bunga nih. Makanya itu kan kelihatan di yield obligasi 10 tahunnya Amerika Serikat pas Jumat kemarin itu naik 3,5% teman-teman. Nah, buat lebih jelasnya ya kita mesti nunggu nanti data inflasinya Amerika Serikat itu rilis. Data inflasinya Amerika Serikat rilis itu nanti di hari Rabu malam seperti biasa 7.30, dan terus Kamis dini harinya itu pas langsung ada Fed meeting. Ya kita tahu nggak akan ada perubahan suku bunga, nggak akan ada penurunan suku bunga ya di meeting yang bulan Juni ini. Tapi yang lebih ditunggu adalah kan pas nih ada data personal income and spending 2 minggu lalu. Minggu lalu ada data non-farm payroll, minggu ini ada data inflasi. Pas langsung nanti Kamisnya itu ada meeting The Fed. Ya dari pas meeting The Fed ya kita tahu lah, market ini kan selalu menunggu guidance-nya The Fed ini seperti apa, ada kisi-kisi nggak suku bunga kapan turun, ya apa
yang akan Fed lakuin dan lain sebagainya. Jadi itu yang cukup penting minggu ini ya, karena kalau kita lihat market kita sendiri sebenarnya ngomongin news sentimen itu nggak ada yang baru, dimana semua sentimennya itu yang ngikutin sentimen dari luar negeri teman-teman, terutama dari US. Karena ini kelihatan nih, ini kita akan show ya. Nah, oke. Ya, ini udah kelihatan ya teman-teman. Nah, sebentar saya tes dulu. Oke. Ya ini ya ini yield obligasi 10 tahunnya Indonesia ya. Saya kasih lihat dulu yang US. Yield obligasi US ini. Nah, Jumat kemarin begitu data non-farm payroll keluar, dia langsung naik teman-teman. Ini langsung naik 3,5%-an. Ini kelihatan ya, naiknya 3,5% di sini. Itu langsung membuat yield obligasi 10 tahunnya Indonesia juga ikutan naik. Ya. Jadi sebenarnya kita ini sekarang sentimennya adalah ya tinggal melihat gimana market US, ada update news seperti apa, data-data ekonominya seperti apa. Ya, nanti yang ditunggu juga seperti yang saya bilang tadi, ya ini ada interest rate, itu nanti di Kamis dini hari. Sebelum itu akan ada data inflasinya US. Nah, ini data inflasinya US ini di hari Rabu. Ya, Rabu jam 7.30. Ini yang cukup penting nih, kita ngeliatin data inflasinya US, langsung Kamis dini harinya ada interest rate decision. Meskipun ya interest rate nggak akan berubah dulu, tapi ya guidance dari The Fed seperti apa itu yang lebih penting. Nah, terus kalau teman-teman ngeliatin market hari ini pasti ada kemungkinan besar dua pertanyaan nih. Brand udah selesai ya turunnya kok? Udah mulai naik apa enggak? Terus sama most likely tentang Goto. Goto hari ini sempat menyentuh 50. Bagaimana terusan? Nah, kalau kita ngomongin brand ya, tadi kan ini beritanya juga udah keluar. Jadi Pak Prajogo Pangestu itu melakukan pembelian ya untuk di saham brand berarti sekitar 200 miliar rupiah ya untuk pembeliannya tadi itu. And kalau kita lihat itu kan beliau beli itu sekitar 37 juta lembar saham. Ya makanya pas full call auction yang pagi yang jam 9.55 itu kan brand sempat ARB ya. Ini biar lebih jelasnya mungkin kalau teman-teman nggak lihat. Nah, brand ini sempat ARB. Ini jam berapa sih? Ini ya ini jam 11. Nah, ya di sini kan tadi sempat ARB 5.500. Terus akhirnya dia langsung bergerak menguat nih teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah tutupan kan di arah ya. Sempat 5.500 terus tutupan arah. Nah, pertanyaannya adalah apakah berarti koreksinya udah selesai? Nggak tahu ya jawabannya. Tapi kalau teman-teman lihat, ini kan sebenarnya bisa digunakan sebagai support juga. Kalau misalnya teman-teman mau tarik dari sini, ini berarti ya di 5.000-an bisa kita bilang itu adalah supportnya. Ya, berarti kalau teman-teman mau coba berspekulasi ya silahkan. At least di situ teman-teman tahu, oh Pak Prajogo tadi menambah kepemilikan di harga 5.500-an teman-teman. Nah, berarti nextnya adalah kita lihat nih beberapa hari ke depan masih akan turun apa enggak. Sebenarnya daripada teman-teman lebih berspekulasi di brand, grup-grup barito lainnya ya, karena brandnya menguat itu kompak bergerak menguat juga. Salah satunya Cuan. Cuan ini yang udah kita call juga ya. Ini adalah rekapan dari Trimapix. Kalau teman-teman udah punya Trima Plus itu bisa dicek di Trimapix. Rekomendasi kita ada salah satu tuh Cuan teman-teman. Nah, Cuan ini sebenarnya dari sisi teknikalnya juga cukup menarik. Nah, kalau kita lihat
overall dia ini kan pergerakannya uptrend, ya. Ini kan dia sebenarnya pergerakannya udah mulai uptrend short termnya, terus di sini ya dia mulai bergerak sideways, teman-teman. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ini kan kelihatan MA20 udah mulai flat, dia mulai bergerak sideways, terus hari ini bergerak menguat lagi lumayan 10%. Ya, buat cuan 10% itu kita bilang gede banget juga enggak, karena swing-swingannya itu gede, ya. Tapi karena brandnya menguat, cuannya juga ikut bergerak menguat. Nah, makanya kita bilang mending kita liatin grup-grup barito lainnya. Cuan ini menarik, BRPT itu juga beberapa kali kita udah bahas, kalau dia bergerak di bawah 1000 atau dekat-dekat 1000 itu sebenarnya menarik untuk buy. Nah, ini kan ada stop lossnya di sini nih, di kalau tutup di bawah 875. Nah, di area-area ini sebenarnya area buy. Ini kenapa? Ini kan kelihatan, ya. Ini kelihatan di sini. Nah, ini kelihatan dia bergerak sidewaysnya di sini. Ini sebentar saya adjust sedikit. Nah, ini kan kelihatan teman-teman, kurang lebih lah. Ini dia. Nah, kelihatan kan? Jadi di area-area ini itu area sebenarnya masih menarik untuk teman-teman lakukan akumulasi. Di 835 sampai 1000, ya 1000 lebih dikit itu masih oke. Dan sekarang terus dia kepentok di MA-nya kan. MA20, MA50, MA100 ini kepentok. Most likely kalau agak koreksi sedikit ya, teman-teman bisa lakukan buy on weakness, entry lagi di dekat area-area ini. Pokoknya di bawah 1000, daerah 900-an, selama nggak jebol ke bawah 875, teman-teman bisa lakukan entry untuk BRPT. Tapi memang BRPT ini kalau nyari swingnya yang lebih gila ya cuan itu swingnya lebih mantap. Tapi menurut saya BRPT aja udah lumayan, teman-teman. Ya. Terus PTRO. Petro ini tadi juga bergerak menguat ya, teman-teman. Petro. Nah, tapi ini mungkin kalau teman-teman baru mau masuk sekarang ini agak sayang, karena ini udah di dekat resistance. Ini juga sama, ini pergerakannya uptrend, terus dia lagi pullback, nggak ada new low, nggak ada lower low, terus dia lanjut bergerak menguat. Daripada mungkin kalau yang ketinggalan Petro, TPIN juga bergeraknya masih uptrend, teman-teman. Nah, nih, teman-teman lihat. TPI ini ya nggak tahu kenapa, mungkin dia belajar, mungkin dia ngeliatin dari BRPT yang BRPT sorry, dari brand yang naiknya terlalu kenceng, akhirnya UMA terus suspend, dia ini naiknya lebih terukur, teman-teman. Teman-teman kalau ingat minggu lalu pas dia sempat menguat lumayan, terus overnya diganjel ratusan ribu lot, ya. Mungkin kalau orang yang punya barang, kesel nih, aduh, gak bisa naik. Positifnya itu biar nggak disuspend juga kan berarti. Nah, dan pergerakannya ini sebenarnya masih uptrend. Jadi begitu dia ada pullback, ini teman-teman bisa lakukan kesempatan untuk entry. Nih, dia ini bergeraknya masih uptrend semua, teman-teman, untuk TPA. Jadi pullback dekat-dekat sini, dekat-dekat 8.000, 8.300-an, 84, itu teman-teman bisa lakukan entry dulu sebagian. Kenapa TPI ini juga menarik? Ya karena satu, sentimen dari brand yang tadi bergerak menguat. Kalau Goto, kita bahas dulu yang naik dan yang turun sebelum kita bahas saham-saham lain ya. Kalau Goto menurut saya ini nggak menarik, ini koreksinya volumenya tinggi banget. Apakah bisa 50? Mungkin nggak akan bertahan di 50 lama, meskipun nyentuh 50 pasti masih ada perlawanan-perlawanan. Tapi menurut saya skip dulu lah kalau untuk Goto. Tadi ada yang nanya ESA ini lumayan teman-teman kalau kita lihat nih. Cuman memang ESA ini kan, nah ini naiknya udah lumayan nih, dia lagi pullback nih. Ini kenapa masih di sini? Bentar, stop lossnya kejauhan. Nah, ini kalau teman-teman mau entry, nah, 1:2 masih dapat. Ini tren dia masih bergeraknya uptrend, ya, belum patah
dari uptrend jangka panjangnya. Ini kan dia bergerak dekat EMA 100 Romantul, tapi ya ini kalau koreksi-koreksi pun bisa kita spare sampai 635 teman-teman ya. 635 ini daerah stop lossnya. Kalau mau entry menurut saya buy on weakness aja di dekat-dekat 685 sampai 705. Nah, ini pas nih di dekat MA dan harga open tadi, dekat-dekat situ. Kalau mau lakukan entry di SA. Oke, lanjut. Dia ada nanya satu-satu ya, kita jawab. BBRI. BBRI, kita lihat asing hari ini net sell berapa di BBRI. BRI ini sebenarnya nggak terlalu menarik teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat nih, ini dia nggak terlalu menarik nih untuk BBRI. Dia masih downtrend ya, dia akan ngetes supportnya ya. Asing hari ini di BBRI net sell nggak gede ya, 60 miliar. Kenapa ini nggak keluar? Sebentar, chartnya nggak keluar teman-teman. BBRI itu sebenarnya yang selalu kita bahas ya. Laporan keuangannya satu itu kan kurang oke, jadi mesti agak hati-hati. Terus asingnya itu masih net sell terus, jadi masih agak hati-hati. Meskipun memang net sellnya hari ini udah agak mereda. Ya ini kalau teman-teman mau, ya ini bisa di spare sampai 4260. Ya, tapi bagi saya skip dulu. Mending kalau mau big banks yang lebih menarik itu BBCA. Baik itu secara laporan keuangan, laporan keuangan 4 bulannya itu lebih oke. Mau kita ngomongin secara teknikalnya itu juga jauh lebih oke teman-teman kalau dari BBCA. Nah ini BBCA ini kita juga udah sempet call target terdekat 10.000 teman-teman. BBCA ini menarik. Tadi Bro Abdul nanya ESES ini cukup oke aja ya. Sebentar saya ganti internet dulu untuk chartnya aja. ESES ini cukup oke teman-teman. Kita lihat tadi sebentar sambil menunggu ya. Nih BBRI. BBRI sebenarnya net sell-nya udah lumayan mereda, tapi kalau kita lihat satu mingguan terakhir masih 2T teman-teman. Jadi better agak hati-hati. Kenapa menurut saya market BRI-nya bisa hijau? Karena sentimen dari indeks keseluruhan hari ini rebound. Dan yang bikin indeks rebound kan itu sebenarnya brand ya. Jadi brand itu secara nggak langsung balikin mood market juga. Yang market mungkin aduh indeksnya merah, malas oh ini indeksnya hijau nih, ada perlawanan dan lain sebagainya. Itu secara nggak langsung juga mempengaruhi mood market. Nah, balik lagi ke ESES. ESES ini di harga-harga sekarang ini masih menarik. Dia kan pas masuk ke area support dia berhasil rebound. MA-nya ini mulai flat, jadi bisa akumulasi 825 sampai 855. Nah, daripada BBRI tadi yang kita bilang, itu BBCA lebih menarik. Satu, laporan keuangannya lebih oke, secara teknikal juga lebih menarik. Terus kalau big caps yang lain, Telkom misalnya. TPI udah kita bahas bos tadi, yang ketinggalan bisa cek rekamannya ya di Trimega Sekuritas, besok akan muncul. Telkom ini juga downside mungkin limited. Nih kita lihat ya. Ini supportnya di sini. Nih. Nih ini supportnya dekat-dekat sini. Udah ya, kelihatan di dekat sini ini 2600. Saya balikin zoom lagi biar kelihatan lebih jelas buat teman-teman. Dan ini kan sebenarnya kalau kita lihat dia itu mencoba break
dari EMA 20. Dia coba break, belum berhasil. Ini coba break. Kalau belum berhasil lagi, better lakukan buy on weakness, teman-teman. Dekat-dekat 2800-an ke bawah. Ini kurang turun. Di dekat 2800-an ke bawah. Kalau mau coba buy on weakness di Telkom. Menurut saya sih kurang terlalu menarik ya. TPIA tadi udah kita jawab. Ada yang nanya PNLF. PNLF. Sebenarnya pas dia break di sini, ini kan dekat-dekat EMA, terus dia break. Pas pullback ke sini, pullbacknya yang ini tuh masih cakep. Ini kan bisa jadi ngebentuk flag atau pennant, whatever. Nah tapi terus ternyata dia jebol nih. Nah kita lihat sekarang, ini kan berarti dia ada support dekat-dekat sini ya. Yang satu ini EMA 50, EMA 20 nya ini kan jebol. Kita lihat di dekat-dekat sini dia berhasil rebound apa enggak, teman-teman. Kalau di area sini dia berhasil rebound, ini masih oke, dia ada masih ada menunjukkan perlawanan. Nah, tapi kalau ini jebol, ya mungkin koreksinya bisa lanjut ke sampai ke low yang sebelumnya. Jadi better kita nunggu 1-2 hari. Kalau teman-teman yang udah punya barang 1-2 hari kita lihat, nanti coba lakukan buy on weakness. Kalau belum punya barang, masuk dulu sedikit lah, besok kita lihat ada perlawanan apa enggak. Kalau ngelihat sih mestinya ya kita tunggulah 1-2 hari. Arto, tadi Arto sama Inco ya kita bahas. Arto ngikutin Goto, teman-teman. Kalau Gotonya ambiar ya Artonya juga ikut ambiar. Support terakhir, bukan support terakhir, support terdekat itu ada di 2040 untuk Arto. Nah, Inco, kita lihat dulu komoditiesnya ya. Harga komoditiesnya, nih, sekarang kan udah di bawah 18.000 teman-teman. Ini kan lagi agak koreksi nih. Koreksinya lumayan, ya sekitar 2%-an. Harga komoditas nikelnya. Inco-nya juga ikut koreksi, teman-teman. Ya, of course kan yang ngikutin harga komoditasnya lah. Inco stop loss-nya kalau tutup di bawah 4.100-an nih. Nah, ini kita perlu perhatiin gimana. Inco ini sebenarnya kita juga sempat call ya, kita masih ada posisi di Inco. Ini posisi Inco masih ada floating loss. Ini by the way, kalau sebelumnya bulan Juni ini agak berat karena beberapa kita lebih banyak stop loss-nya untuk bulan Juni, tapi di bulan Mei ini jauh lebih lumayan yang kemarin. Balik lagi ke sini. Inco. Ya, Inco sendiri dia lagi ngetes support ya. Bisa mantul apa enggak. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin resisten ini mungkin agak kejauhan. Kita kasih resisten atau target high sebelumnya ya. Dari harga sekarang kalau berhasil rebound ke high sebelumnya itu ada sekitar, ini kan sekarang ada sini, ada sekitar 17-18% kalau berhasil rebound. Itu untuk Inco. Sama juga kayak MDKA ya. MDKA ini kan harga komoditasnya ya sama yang kayak kita tunjukin tadi, lagi agak koreksi. MDKA ini sebenarnya kalau teman-teman lihat, ini kan bisa kita bilang ini bergeraknya sideways ya. Supportnya di sini, ini ada false break, ini support, ini resistance ya. Ini sebenarnya dia bergerak sideways, teman-teman. Kalau sideways gitu, teman-teman bisa manfaatin. Begitu dia masuk ke area support ini ya, teman-teman bisa lakukan akumulasi lagi. Jadi MDKA ini better lakukan buy on weakness di dekat-dekat area support. Itu untuk MDKA. SRTG. SRTG itu masih low nya karena dividen. Nah, ini kita ambil low yang ini ya. Ini low nya. Ini targetnya kita pasang di sini. Ini low yang sebelumnya.
SRTG. Nih. Nih kalau coba untuk entry SRTG, ini stop lossnya pakai ini kan ada false break. Kalau mau entry, target paling dekat ada di 1600 untuk SRTG ya teman-teman. Ya di daerah-daerah sini kalau mau coba akumulasi, ini monggo untuk SRTG. Terus tadi ada yang nanya LSIP. LSIP ini sebenarnya downtrend teman-teman, kalau teman-teman lihat nih. Tuh. Jadi menurut saya skip dulu. Pergerakannya masih downtrend untuk LSIP. Dan CPO-an enggak lah. Kita skip dulu ya. Jadi nanya LSIP. Ini LSIP. Yang menarik yang lain, kita coba lihat sektor telco gimana. Excel misalnya. Excel juga lagi agak koreksi ya teman-teman. Ini jadi bisa coba untuk entry lagi dekat-dekat sini untuk Excel. Market balik lagi ya, mungkin bagi teman-teman yang baru join akan menunggu dua hal penting minggu ini. Yang pertama itu inflasinya Amerika Serikat hari Rabu, CPI, terus Kamis dini hari itu akan ada Fed meeting. Dow Futures hari ini udah dibuka koreksi tipis. Ya kita nanti lihat gimana untuk ya Eropa juga koreksi yang mengikutin data non-farm payroll yang dirilis Jumat kemarin. Oke, MYOR satu lagi dari Mayora. Wow, oke juga nih teknikalnya. Ya ini high yang sebelumnya 1. Kalau ini ini berhasil break. Next targetnya ada di 25 sama 26 teman-teman. Untuk MYOR. Cukup oke bagi yang udah punya, hold aja ya. Itu untuk MYOR. Sido. Kita bahas lagi satu lagi consumer. Sido ini juga sebenarnya masih uptrend ya teman-teman. Jadi bisa di hold bagi yang udah punya. Target terdekat itu ada di 780. Oke, mungkin itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Jangan lupa hari Rabu ya malam itu ada inflasinya Amerika Serikat dan Kamis dini hari Fed meeting. Thank you semua.